Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio, juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Di event kali ini Maria sungguh sangat senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya di acara SOS Sahabat Dokter di program kesayangan kita. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini pakar paliatif ya dokter ya. Saya juga belum paham benar soal paliatif, jadi kita akan sama-sama mendengarkan beliau ya. Ini sudah hadir bersama kita Dr. Mauren Lukman, FIPM, Palliative Physician Jakarta. Ya, di sesi kali ini, di sesi pertama, kita akan membahas tentang perawatan paliatif untuk pasien dan keluarga. Besar harapan Maria ini bisa menjadi berkat ya buat seluruh pendengar radio, juga seluruh sahabat dokter, karena kita sangat membutuhkan sekali info paliatif ini. Jadi kita akan berikan waktu untuk Dr. Mauren. Silakan Dr. Mauren, waktunya. Ya, terima kasih Bu Ika. Shalom untuk para pendengar SOS Global Ministry. Perkenalkan, saya Dr. Maurin. Saya seorang palliative physician di rumah sakit di Jakarta. Senang sekali kalau saat ini saya diundang dari SOS Global untuk sharing ya, apa sih sebenarnya palliatif itu. Kita mau belajar sama-sama di sini. Kita sifatnya sih sharing ya. Kita nanti silakan kalau memang dari para pendengar ada pertanyaan, silakan. Kita sama-sama belajar. Untuk sesi pertama ini kita belajar sebenarnya apa sih paliatif itu, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian timnya siapa saja, kemudian apa sih dikerjakan sama tim paliatif di sehari-hari nanti. Kemudian sesi kedua nanti kita belajar lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan paliatif. Silahkan dari Bu Ika untuk bantu share screen. Jadi sebelum kita masuk ke dalam secara mendetail ya belajar apa itu paliatif, kita perlu belajar juga, perlu tahu dulu perkenalan apa sih definisinya dan tujuannya. Definisi tujuan kita ambil dari WHO tahun 2000, yaitu jadi paliatif ini adalah suatu tindakan yang aktif. Tujuan utamanya adalah kita meringankan beban penderita, beban pasien, terutama bagi yang tidak mungkin disembuhkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah quality of life. Jadi, biar kualitas hidupnya itu tetap berkualitas, kemudian tetap tenang, dan paling penting tetap dalam iman. Jadi, dying in dignity. Next. Nah, kemudian pola dasarnya itu apa saja yang mencakup untuk paliatif itu? Yaitu intinya adalah kita quality of life. Nanti kita belajar juga ya seperti apa sih quality of life, itu kata-kata yang sering nanti akan kita dengar di dunia paliatif ya. Kemudian juga paliatif itu kita menganggap kematian itu proses yang normal. Kita tidak mempercepat atau memperlambat kematian, itu tidak. Kemudian kita menangani juga semua aspek, mulai dari aspek medis, psikis, psikososial, spiritual. Itu nanti kita belajar juga di belakang, apa sih aspek medisnya apa aja, psikologisnya apa aja, sosialnya apa saja. Kemudian juga kita berusaha menjadikan pasien itu menjadi seorang insan yang aktif, meskipun dia sudah di akhir hayat. Kemudian juga kita membantu keluarga untuk mengatasi suasana duka ketika pada saat dari awal pasien itu didiagnosis sampai dengan pasien itu meninggal atau bahkan setelah pasien itu meninggal. Next. Nah, ini merupakan timeline, kita bisa lihat ya timeline paliatif itu apa saja. Jadi di era kedokteran yang sekarang itu paliatif itu berperannya itu sejak awal. Pasien itu didiagnosis, kita lihat ya segi 4 warna hijau itu berada di dalam segitiga kuning memudar. Jadi kita lihat di sini di mana area kuning itu semakin lama itu semakin besar porsinya. Jadi ketika didiagnosis di awal porsinya ada paliatif tapi kecil, kemudian berangsur-angsur dia akan membesar ketika pasien itu di end of life, bahkan sampai dengan kematian. Nah, kemudian perlu diingat juga di sini paliatif itu bukan berada di kotak sendiri, tidak. Tapi dia tetap berjalan bersama dengan terapi yang merah. Jadi ketika pasien itu menjalani terapi-terapi yang agresif, terapi-terapi yang masih perlu diperlukan, itu tetap berjalan. Nah, paliatif itu ikut mendampingi, suportif. Jadi kita tidak berada di luar kotak itu, tidak. Tapi kita ikut berjalan bersama-sama mendampingi
pasien itu menjalani pengobatannya sampai titik terakhir. Di mana kita lihat proporsi yang merah itu proporsi treatment pasien itu makin lama semakin kecil. Nah, sedangkan paliatif semakin lama dia proporsinya semakin besar. Nah, di sini mungkin cukup cukup jelas ya. Jadi sebenarnya paliatif itu sejak kapan mulai dilibatkan sampai kapan. Kemudian bagaimana nanti kalau pasien itu masih menjalani terapi. Nah, itu di sini bisa digambarkan dengan jelas. Next. Nah, ini kita belajar juga sebenarnya paliatif itu mencakup penyakit apa saja sih sebenarnya, kasusnya apa aja. Dari data di Global Atlas ya, kita lihat paliatif itu bisa pada anak dan dewasa. Kalau pada dewasa kita lihat terbanyak kasusnya adalah kanker keganasan, kemudian kedua penyakit jantung. Kalau pada anak kasusnya beda. Itu pada anak kasusnya terbanyak adalah kelainan-kelainan bawaan kongenital ataupun juga pada kasus-kasus yang neonatal, misalnya dia lahir 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 kemudian meninggal atau meninggal sebelum dilahirkan. Nah, itu kasus pada anak. Next. Nah, ini juga di seluruh dunia dibikin summary tahun 2020 bahwa memang jelas banget 28% kasus terbanyak adalah keganasan dan itu merupakan kasus terbanyak juga di paliatif. Next. Nah, bagaimana potensi di Indonesia? Sekarang Indonesia sudah mulai berperan ya, sudah mulai dikembangkan paliatif, di mana di Indonesia itu usia harapan hidup kita semakin meningkat. Kemudian sejalan juga dengan peningkatan beberapa kasus seperti sakit jantung, kanker, kelainan saraf degeneratif, sampai dengan penyakit-penyakit HIV/AIDS. Next. Nah, prioritinya apa? Kata kunci adalah perawatan. Jadi kalau pada paliatif itu kita mengubah prinsip dari kita cure jadi care. Kemudian meliputi seluruh aspek dari medis, psikososial, dan sosial, sehingga dengan spiritual. Next. Nah, timnya siapa aja yang berperan? Kita lihat di sini timnya itu banyak. Nah, yang menjadi center siapa? Senternya tetap pasien. Jadi senternya itu bukan keluarga, bukan anak-anak pasien, bukan. Tetap pasien itu menjadi center, menjadi utama. Nah, timnya itu dibagi lagi, ada yang medis dan non medis. Kalau medis, kita lihat sini ada dokter, ada perawat. Kemudian non medisnya siapa? Keluarga. Kemudian volunteer, relawan. Kemudian tokoh agama, rohaniawan, administrasi, pekerja sosial, rehab medik, psikolog, kemudian staf dari gizi. Terus kalau pasien itu butuh pain management, ya pain management, tim nyeri juga ikut. Next. Nah, hukumnya apakah sudah ada? Ada. Indonesia itu mengacu pada Kemenkes tahun 2007 dan tahun 2019 tentang pedoman untuk layanan paliatif. Next. Kebijakannya ini untuk kalau kita nanti membentuk suatu tim paliatif ya di center-center, ini sebenarnya intinya adalah kata-kata yang kita integrasi. Jadi paliatif itu merupakan suatu pelayanan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan secara nasional. Kemudian kita mengupayakan layanan yang bersifat profesional juga, kemudian didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, dan paling penting adalah akses yang mudah pada pasien dan keluarga ketika mereka butuh pelayanan paliatif. Kemudian layanan itu dilakukan mulai dari tingkatan rumah sakit sampai dengan masyarakat. Next. Strateginya yaitu kita menjamin dulu bahwa paliatif itu sudah ada di semua institusi fasilitas kesehatan. Oleh karena itu maka sekarang kalau tim paliatif itu bikin pelatihan, kita pesertanya itu kita nggak menutup hanya untuk medis saja, tapi kita melibatkan kepada para kader-kader, para relawan, media sosial kita libatkan. Tujuannya apa? Agar mereka bisa membina tim paliatif di tingkat masyarakat, di tingkat puskesmas. Kemudian juga kita mengusahakan ada budgeting pembiayaan yang mungkin kalau Indonesia masih menjadi masalah karena kita kekurangan donasi. Kita belum ada budget sendiri untuk paliatif. Kemudian juga kita menyiapkan SDM yang profesional, menggerakkan keterlibatan masyarakat, penyebarluasan informasi. Salah satunya kita melalui siaran seperti ini, kita melalui pamflet, melalui flyer, pelatihan, webinar, seminar, itu semua tujuannya untuk informasi. Kemudian juga menjamin akses yang mudah untuk penguatan institusi dan pelayanan yang terstandar. Next. Nah, ini pendekatannya kita bisa lihat ya antara paliatif dengan non paliatif. Kalau paliatif itu kita meningkatkan quality of life sementara activity daily living pasien itu berkurang. Sedangkan kalau non paliatif lebih cenderung meningkatkan juga activity daily living-nya. Next. Nah, sebenarnya apa sih quality of life? Ini kata-kata yang sering akan kita udah hadapi, nanti kita sering dengar ya di dunia paliatif. Itu kualitas hidup. Intinya adalah kata nyaman. Nyaman bagi siapa? Bagi pasien yang utama. Nyaman itu meliputi apa saja? Meliputi seluruh aspek fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Next. Oke.
Dimensinya kita bisa lihat ya, kalau dimensi fisik nyaman itu apa? Itu untuk nyeri, gejala-gejala yang dihadapi. Kemudian juga masalah fungsional, activity dia bagaimana. Kemudian peran dia dalam keluarga, hubungan dia dengan anggota keluarga bagaimana. Emosi pasiennya itu sendiri bagaimana. Spiritual, fungsi sosialnya, kemudian kenyamanan juga ketika dia harus menghadapi pengobatan yang jangka panjang. Bahkan dengan efek samping yang nggak enak. Kemudian pandangan masa depannya bagaimana, termasuk pandangan dia untuk apa sih tujuan hidup dia, kemudian apa sih pengertian tentang kematian, kesiapan dia menghadapi kematian bagaimana. Kemudian juga kita termasuk juga dimensi nyaman itu apa, nyaman terhadap pasangan hidupnya, nyangkut seksualitas. Karena apa? Karena pasien-pasien pengobatan jangka panjang itu pasti akan mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Misalnya dia butuh terapi, radioterapi, sinar, butuh kemoterapi, pasti ada efek samping yang gak enak. Rambutnya rontok, kulitnya jadi menghitam, kering, atau penuh dengan luka-luka, bau. Nah, itu menyangkut juga masalah nyaman di situ. Kemudian ke masalah pekerjaan, pasti dia akan mengalami, mungkin dia akan di PHK, atau mungkin dia akan bekerja jadi nggak maksimal. Nah, itu semua dimensi nyamannya pasien. Next. Nah, ini masalah yang sering dihadapi ya, data dari YKI. Ini masalahnya yang paling sering adalah nyeri. Cancer terutama itu pasti nggak bisa lari dari kata nyeri ya. Kemudian luka, juga luka itu banyak. Bukan pada luka cancer, tapi luka-luka pada pasien-pasien yang berbaring lama. Luka itu biasanya seringnya di punggung atau di bokong. Kemudian kalau pada pasien kanker payudara, lukanya itu biasanya di luka di dada ya, luka yang terbuka dan bau. Kemudian batuk, sesek, gangguan pencernaan biasanya muncul karena efek samping pengobatan atau memang karena penyakitnya sendiri. Kemudian masalah perdarahan, masalah psikis itu bukan hanya milik pasien tapi juga keluarga juga pasti ada masalah psikis tertentu. Kemudian gangguan tidur, gangguan komunikasi, masalah dengan keluarga, lingkungan, mobilisasi dan gejala lainnya. Next. Nah, ini aspek-aspeknya yang akan kita belajar nanti di slide berikutnya. Next. Ini efek dari segi medis. Dari segi medis apa yang tim paliatif tangani itu meliputi nyeri, kemudian gejala-gejala seperti mual, muntah, demam. Kemudian mengenai juga untuk masalah luka. Lukanya luka maupun luka di punggung, bokong maupun luka-luka yang terbuka. Terus gangguan inkontinensi itu dia nggak bisa menahan, gangguan nggak bisa menahan kencing, jadi dia ngompol, nggak bisa menahan dia BAB. Itu biasanya karena penyakitnya atau karena efek dari pengobatan. Terus gangguan kehilangan kesadaran, kemudian juga sesak napas. Next. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk gejala. Untuk pasien kanker paling banyak persentasenya adalah nyeri. Kemudian dari 10.000 pasien, 35 bahkan pada 90% gejala utamanya adalah nyeri. Next. Nah, nyeri itu ternyata bukan hanya memiliki kanker, tapi data juga menunjukkan pasien-pasien yang non-kanker juga paling banyak gejala utamanya adalah nyeri. Misalnya pada pasien jantung, pada pasien stroke. Next. Nah, ini keluhan dari Darmais juga sama. Data dari Darmais 2001, nyeri tetap persentase paling besar. Next. Nah, yang kedua dari keluarga. Dari keluarga sebenarnya apa yang dihadapi? Itu masalah perawatan. Nanti kita belajar ya. Masalah perawatan di keluarga, home care, kenapa jadi masalah. Kemudian nyeri juga pasti di keluarga pasti muncul. Kemudian masalah nutrisi, juga masalah untuk rehab medik. Next. Kemudian untuk psikologisnya itu lebih utama apa? Yaitu kita mendukung emosional untuk pasien dan keluarga. Nah, karena pasien dan keluarga itu pasti mengalami emosinya itu pasti labil ya, bisa up and down. Maka itu kita tim paliatif kita perlu yang namanya komunikasi yang baik. Bagaimana sih komunikasi yang baik untuk keluarga dan pasien sehingga kita bisa menjadi dukungan mereka, dukungan yang membangun, bukan malahan menjadi dukungan yang merusak ya. Kemudian juga kita melibatkan juga tenaga profesional. Kemudian paling penting juga kita melibatkan juga teman-teman, keluarga, tetangga, kolega, sehingga pasien itu bisa berinteraksi dengan mereka. Next. Kemudian dari aspek sosial. Nah, ini kita bisa belajar apa sih aspek sosialnya, yaitu masalah isolasi. Jadi seringkali sosialnya itu ketika pasien itu terisolir, baik secara langsung maupun nggak langsung. Misalnya mereka yang karena nyeri, jadi kan mengganggu tetangganya, mengganggu keluarganya, mereka teriak-teriak kesakitan ketika harus pulang ke rumah. Atau mereka yang luka terbukanya itu bau, jadi mereka ketika mereka harus pulang ke rumah, itu pasti otomatis tetangga sekitar akan menghindar, akan mengisolasi. Nah, itu
menimbulkan sendiri masalah sosial buat pasien maupun keluarga. Timbul kenapa? Timbul biasanya karena ada gap, ada komunikasi yang kurang dari pasien dengan sekitarnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya biasanya kita gandeng mereka, kita engage, kita rangkul mereka, kemudian kita coba hilangkan semua kriteria eksklusi, semua batasan yang membuat gap itu muncul atau gap itu semakin besar. Kemudian kita timbulkan rasa trust. Trustnya siapa? Pasien dan sekitar. Jadi trust yang timbal balik. Jadi bukan hanya pasien yang trust, tapi sekitar juga trust. Kemudian juga kita munculkan rasa memiliki. Jadi pasien itu milik bersama, bukan pasien itu milik keluarganya saja, bukan. Kemudian kita berikan kesempatan mereka untuk terlibat. Kita ajak tetangganya terlibat atau keluarga sekitar yang jauh juga terlibat untuk mendukung pasien itu. Next. Nah, untuk spiritualnya juga penting. Kenapa tim paliatif terlibat? Karena kita membantu mendampingi pasien, berkomunikasi dengan pasien. Kita dilibatkan juga tokoh agama di sini ya, rohaniawan, untuk berdiskus dengan pasien apa sih arti hidup dia, tujuan hidupnya itu apa, kemudian apa yang masih menjadi kendala, menjadi hambatan, menjadi ganjalan dalam diri dia apa, sampai kita mendiskus juga pandangan dia bagaimana tentang kematian, tentang akhir hidupnya, apakah dia sudah siap atau tidak, apa yang mesti di prepare. Next. Nah, sekarang lokasinya sering jadi pertanyaan, ini perawatan paliatif itu di mana dirawatnya? Paling penting adalah di keluarga, di rumah itu paling penting. Kemudian kalau memang kondisi rumah yang nggak memungkinkan atau keluarganya juga nggak memungkinkan untuk merawat, baru opsi yang kedua kita perawatan tuh di masyarakat, misalnya untuk hospice atau home care, atau nanti terakhir ada adalah di rumah sakit. Next. Oke, nah tim perawatan paliatif itu sebenarnya merupakan gabungan dari semua profesi, di mana mereka bekerja dalam satu tim. Mereka tujuannya ngapain? Itu mereka mendiskus bersama kasus pasien, kita menyusun, merancang advance care planning ya, tujuan akhir perawatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian next. Nah, tim itu sendiri nanti ada yang ditunjuk sebagai leader, sebagai pemimpin. Nanti menjadi motor penggerak untuk semua kegiatan pasien. Dan kunci penting-penting adalah interaksi. Jadi, interaksi komunikasi yang baik di antara tim itu menjadi kunci keberhasilan dari tim paliatif. Next. Nah, ini tadi kita belajar di rumah. Kenapa perawatan di rumah itu muncul masalah keluarga? Konsepnya sebenarnya nggak berbeda sih. Home care dengan di rumah sakit itu nggak berbeda konsepnya. Tapi butuh kooperasi, kerjasama yang baik, dan peran serta dari seluruh anggota keluarga secara total. Itu karena kenapa? Karena kendalinya itu di tangan mereka. Next. Nah, pasti merupakan periode yang sulit. Ketika pasien di rumah sakit lama, terus kemudian harus berawat di rumah, itu merupakan periode yang sulit. Sulitnya kenapa? Karena harus estafet, menyerahkan semua perawatan yang di rumah sakit itu ke rumah, sehingga butuh persiapan yang matang, lengkap, detail. Fisik mental juga perlu. Yang tadinya kan semua dihandle oleh perawat. Sekarang harus ke di rumah, berarti siapa yang handle? Anggota keluarganya. Waktu juga perlu diperhatikan juga. Waktu yang cukup, pasti mereka kan waktunya pasti akan banyak terpakai untuk merawat pasien. Kemudian juga mentalnya juga ketika mereka harus bagaimana ini ketika ada masalah harus bisa menangani itu sendiri. Kemudian pengembangannya dibutuhkan pengetahuan keterampilan dulu dari tim yang merawat, sehingga butuh adanya persiapan yang detail dulu. Mundur 2 slide dulu, Bu. Mundur lagi. Oke. Paling penting juga adalah fasilitas yang diperlukan cukup lengkap untuk perawatan di rumah. Next. Nah, kemudian penting juga untuk perawatan di rumah itu persiapkan juga adalah komunikasi yang baik. Jadi, ketika pasien pulang ke rumah tetap ada komunikasi antara tim yang merawat dengan dokter yang merawat di rumah sakit. Kemudian juga perhatikan juga seberapa mudah akses pelayanan ketika pasien itu butuh emergensi. Jadi jangan sampai rumahnya itu jauh dari rumah sakit. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Next. Perlu dipahami bahwa seorang pelaku rawat itu siapa? Sebenarnya pelaku rawat itu bukan miliknya perawat saja. Tapi anggota keluarga itu menjadi pelaku rawat, bisa menjadi pelaku rawat sebenarnya. Tapi memang sangat kompleks sih, karena apa? Karena butuh keterampilan, pengetahuan, dan butuh persiapan yang matang. Dan merupakan hal yang baru bagi keluarga pasien. Next. Nah, ini di keluarga tetap ya senternya itu adalah rasa nyaman, quality of life, di mana nanti kita meliputi semua aspek juga sama. Kalau ketika kita di rumah, aspek fisik, sosial, spiritual, psikologi, sosial dan sosial. Next.
Nah, sebagai simpulan, jadi sebenarnya paliatif itu kita tujuannya adalah mengubah peran pasien dari dia seorang pasien, kita menjadikan dia seorang insan, manusia seutuhnya. Kemudian kita mentransformasi juga masa-masa pasien itu menjelang kematian menjadi masa-masa yang indah untuk dikenang. Masa-masa yang pasien itu dimana bisa mengisi sisa akhir hidupnya itu dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ketiga, next. Nah, juga pelayanan itu diharapkan bisa berada di semua jangkauan, mulai dari masyarakat, keluarga, sampai dengan rumah sakit. Kemudian juga perlu adanya akses yang mudah dan tata laksana yang cermat dan baik. Kemudian merupakan bagian integrasi. Perlu diingat poin kelima, jadi paliatif itu merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan pelayanan secara nasional. Next. Next. Nah, berikutnya ada video secara singkat. Ini akan menggambarkan sebenarnya paliatif itu dalam bentuk jembatan. Ini mudah mengerti ya. Silakan. Oke, ya silakan untuk videonya. You are a bridge. It's true, or at least it's a good analogy. When you're healthy, when the bridge is sound, you can handle anything. Cars, trucks, trains, all the bumps of life, no problem. You are set. But if you're facing a serious health issue, something like kidney disease, lung disease, or cancer, the bridge starts to falter, cracks appear, and pretty soon it's hard to withstand all that traffic. Traffic that includes your own medical treatment. And that's where palliative care comes in. Palliative care is a specialized form of medical care, specifically designed for people with serious illnesses. Its main goal is to improve your quality of life by providing relief from the symptoms, pain, and stress that are an inevitable byproduct of both the disease and the medical intervention. In short, palliative care provides support for your bridge. And when a bridge is in trouble, there is nothing better. Now, palliative care, just like construction, is a team effort. It takes doctors, nurses, social workers, and other specialists all working together with your physician to realize that extra layer, the layer that can make all the difference. It's a treatment method that makes sense at any stage of life and at any stage of an illness, because it's never too late to lessen the burden. So, next time someone you care about is facing a serious illness, remember this bridge analogy and be sure to consider the enormous potential of palliative care. Oke, terima kasih. Jadi dari video ini cukup jelas ya, di mana sih paliatif itu dia mensupport jembatan. Jadi ketika ada penyakit-penyakit kronik, disease ya, tadi kan disebutkan penyakit-penyakit kronik, cancer juga termasuk, itu bisa merubuhkan jembatan. Nah, ada paliatif yang menjadi support, menyokong dari bawah. Nah, timnya itu tadi udah disebutkan juga di film, yang itu juga itu membuat plan dulu. Jadi bikin support jembatan itu bukan hanya langsung jadi, tapi didiskus dulu, dirancang dulu, digambar dulu, sehingga menjadi support yang baik, menyokong suatu jembatan, sehingga tetap semua treatment, semua pelayanan pasien tetap berjalan dengan baik. Ya, demikian dari saya. Silakan kembalikan ke Bu Ika. Silakan. Terima kasih. Ya, luar biasa, Dokter Oren. Saya malah baru mengerti sekarang ini ya, perawatan ini ya, perawatan ya saya bilang ya, perawatan paliatif ini. Tapi tentunya ini pendengar juga seluruh pemirsa YouTube pasti akan, yang belum mengerti pasti akan bertanya-tanya ya dokter ya. Nanti bisa silakan bertanya di line chat kami ya, di nomor WhatsApp Foster atau maupun kontak person SOS sahabat dokter, silakan bertanya. Nanti Dokter Mauren akan memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya sungguh luar biasa. Tapi tentu pasti ada ya dokter ya, nanti yang di sesi 2 yang lebih detail lagi tentang paliatif ini ya dok. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu ini ya. Di hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasannya dan kita tidak berlama-lama. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, ini akan kita bahas bersama-sama tentunya dokter. Untuk beberapa menit ke depan kita akan bahas ini pertanyaan tentang paliatif ini ya dokter ya. Bentar, ini ada beberapa pertanyaan dokter. Saya tadi secara pribadi memperhatikan penjelasan dokter ya tentang
paliatif ini kan sebagian masyarakat awam juga belum paham, Dok. Ini maksudnya untuk pasien memang khusus untuk yang maaf yang apa ya namanya untuk yang kelihatannya ke arah kematian begitu ya, Dok ya. Apa benar seperti itu, Dok? Oke, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya paliatif itu kan kita kan merawat pasien itu dari segi aspek banyak Bu, dari segi medis, psikologi sosial, mereka perawatan sosial, spiritual ya. Jadi sebenarnya masih bukan berarti pasien itu akan meninggal dalam waktu dekat, tidak. Tapi kita kriteria paliatif itu banyak. Kalau dari segi medis misalnya dari diagnosa pasien. Pasien itu memang yang sudah chronic disease, penyakit kronik atau penyakit-penyakit dari sejak awal didiagnosis, misalnya kanker stadium awal. Itu kan bukan berarti pasien itu langsung meninggal ya, tidak. Dari sejak awal tuh tim paliatif sudah dilibatkan. Atau misalnya ada masalah psikologi sosial ya, atau misalnya keluarganya itu nggak bisa menentukan memutuskan ini terapinya mau bagaimana, mau sampai kapan. Nah, itu juga tim paliatif juga dilibatkan. Atau ada masalah spiritual, misalnya pasiennya itu cenderung depresi, putus asa, ya pasiennya mogok, nggak mau terapi lagi. Nah, itu tim paliatif juga dilibatkan karena tim paliatif itu bukan miliknya dokter, tapi kita timnya banyak. Dia ada psikolog, ada tokoh agama, ada pekerja sosial. Jadi nanti dibutuhkan sesuai dengan apa masalah yang ditemukan di pasien, Bu. Gitu. Iya, dokter ya. Iya, ya. Jadi saya juga paham ya hari ini dari keterangan dokter ya di sesi kali ini bahwa memang paliatif untuk dipersiapkan untuk pasien ya, bukan berarti yang mengalami nanti ini mau mati atau menuju kematian, tapi mempersiapkan agar nyaman begitu ya, Dok ya. Ya, Nyaman. betul. Nah, mempersiapkan prepare lah ya seperti itu ya, Dok ya. Nah, termasuk ketika seorang ibu yang sedang mengandung, ya, gimana tuh ibu hamil sedang mengandung, nah itu terdiagnosis, misalnya bayinya itu lahirnya, misalnya hidupnya cuma 3 jam, 4 jam, dan itu relatif mulai terlibat sejak kapan? Sejak dia hamil, ibunya itu sedang mengandung. Jadi bukan begitu melahirkan baru paliatif masuk, enggak. Jadi itu kasusnya akan seperti itu. Jadi misalnya dia mengandung anak yang misalnya lahirnya cuma bertahan hidup 12 jam. Nah, itu dari sejak dia kehamilan itulah dokter kandungan akan melibatkan tim paliatif. Ya, ya baik dokter. Terima kasih penjelasannya luar biasa. Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah ini permintaan pasien atau memang dokter yang menyarankan untuk tim paliatif ini? Nah, ini bisa dua-duanya, Bu. Jadi kalau misalnya biasanya dokter, jadi misalnya kalau di luar negeri sih, dokter itu sudah mulai, kita kan multidisiplin tim ya, Bu. Jadi ketika dokter-dokter sudah tahu nih pasien ini outcome jangka panjangnya seperti apa. Nah, itu dokter itu sudah mulai melibatkan kita merawat bersama sifatnya. Merawat bersama dengan tim paliatif. Nanti itu tim paliatif akan datang, kita akan ikut merawat bersama dengan dokter utamanya. Nah, atau kalaupun dokternya itu tidak melibatkan, pasien juga punya hak. Misalnya, itu tadi kasusnya misalnya pasien bingung, pasien cenderung nggak tahu mau ngapain, cenderung putus asa, marah, kecewa, atau keluarganya juga nggak bisa mutusin mau bagaimana gitu kan. Nah, itu boleh kalau pasien itu sudah mengerti paliatif, boleh meminta ke dokter yang utamanya, minta rawat dengan tim paliatif, rawat bersama dengan tim paliatif boleh. Luar biasa ya. Baik dokter, terima kasih untuk keterangannya, penjelasannya. Dan ini ada satu pertanyaan dari sahabat dokter. Untuk tim paliatif ini berarti sudah dipersiapkan dari rumah sakit ya, atau dari tim paliatif itu sendiri ya sudah dipersiapkan, termasuk ada tadi saya dengar rohaniawan ya, volunteernya semuanya itu berarti semuanya melalui apa ya persetujuan keluarga ya, Dok? Apa memang sudah itu timnya begitu atau kita memilih begitu, Dok? Oke, jadi sebenarnya tahapannya itu ya ketika tim paliatif itu diikut rawat bersama, nanti sebagai leadernya itu akan datang. Misalnya leader itu dokternya ya, dokter paliatif itu akan datang, kita akan membuat assessment dulu. Kita akan menilai, jadi kebutuhannya itu apa. Jadi nggak langsung semua tim itu masuk, enggak. Itu gantung kebutuhannya apa. Misalnya dia butuh rohaniawan aja, atau dia butuh psikolog aja, atau dia butuh perawatannya aja, boleh. Nanti semua itu kita akan diinfokan dengan
pasien dan keluarga bahwa nanti akan timnya itu nanti siapa saja, nanti ngapain aja gitu Bu. Baik, dokter, luar biasa. Semakin ngerti saya ini, dok. Nah, tentunya juga pendengar ya, seluruh radio yang tergabung di SOS Global Ministry, silakan bertanya ya. Bukan apa namanya, ini semuanya untuk kita semua. Paliatif ini sangat bermanfaat loh ya. Kita kan jarang. Dan tentunya kalau di Indonesia ini sudah banyak ya, dok ya. Bisa mungkin dokter Mauren jelaskan atau memang sudah ada, kita kan baru paham ini, dokter Mauren ada ini, kita baru ngerti loh paliatif ini. Kan kita jarang edukasi yang seperti ini, dokter. Itu di Indonesia sendiri sudah banyak ya, dok ya? Indonesia masih jarang Bu, jujur ya. Sebenarnya secara terbuka sih Indonesia masih jarang dibandingkan Singapura ya. Yang terdekat kan Singapura, Malaysia itu mereka sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat mengenal. Bahkan mereka sudah banyak yang namanya hospice tuh banyak. Sedangkan Indonesia itu kita masih dalam tahap membangun awareness, membangun tim Ya. untuk agar diharapkan nantinya semua center pelayanan itu memiliki paliatif yang terintegrasi. Gitu. Kalau saat ini kan kita masih belum semua ada. Nah, paliatif itu sendiri kalau di rumah sakit apakah harus spesifik sendiri gitu? Enggak sih, Bu. Kita kan pelayanan itu adalah paliatif itu kita terintegrasi. Jadi bisa aja di rumah sakit itu misalnya karena kita nggak punya tempat yang khusus. Yang penting paliatif itu ada, timnya sudah dibentuk, timnya sudah siap pelayanan, kita melayani secara integrasi. Jadi terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut atau di center-center yang ada. Kecuali kalau memang kita sudah ada hospice sendiri, nah itu baru tempatnya sendiri gitu Bu. Gitu ya, dok ya. Iya. Dokter, luar biasa ini. Semakin paham nih kesininya ya. Ini ada beberapa pertanyaan, dokter. Ini mohon dijawab. Ini tentang morfin, dokter. Ini kan pasti ada hubungannya ya, karena ini jangka panjang mungkin ya. Apakah morfin itu juga eh, kan diikut sertakan ya, dok, dapat membuat Iya. kegantungan ya, dok? Ini ada yang tanya tentang morfin juga ya. Tolong dokter ini dijelaskan, apakah morfin ini dapat membuat ketergantungan pasien, dokter? Oke, terima kasih. Nah, morfin itu pasti menjadi apa ya sehari-hari yang kita gunakan nanti ya, bagi pasien tuh dengan pain, dengan nyeri. Nah, morfin itu sering di awam itu berpikiran, oh nanti akan timbul adiksi, ketergantungan, nanti bagaimana? Itu sebenarnya tidak. Ketika morfin itu digunakan dengan dosis terapeutik, dengan dosis yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan pasien, jangan takut, pasien itu nggak akan adiksi. Gitu. Nah, kemudian efek sampingnya bagaimana? Itu juga jangan takut. Kenapa? Karena selama dosisnya itu memang sesuai dengan kebutuhan pasien, yang kita sebut dengan dosis terapeutik, itu enggak sangat-sangat minimal terjadi seperti yang ditakutkan masyarakat. Oleh sebab itu maka pasien kanker itu nanti ke depannya kalau memang nanti respon nyerinya itu semakin hebat, angka nyerinya itu semakin tinggi, itu juga kita akan dosis morfinnya akan terus kita sesuaikan, kita adjust lagi. Jadi jangan takut kalau nanti dia butuh sekian besar, nanti bagaimana? Ya, nggak usah takut, ya, Bu. Nggak usah khawatir selama memang dosis itulah yang pasien butuhkan untuk apa? Untuk bisa mengatasi rasa nyerinya dia, gitu. Iya, jadi tidak ada masalah ya, nggak ada efek samping juga ya, dokter. Tapi Enggak. ada apa ya, bukan mitos ya, Kak. Kalau orang-orang bilang morfin itu haram, benar apa tidak ya, dok? Sebenarnya sih enggak ya Bu ya sebenarnya karena ya itu kita balik lagi tujuannya adalah apa? Karena kan kita kan kooperatif itu kan kita yang utama adalah kita rasa nyaman pasien. Apalagi kalau pas pasien kooperatif itu kan banyak kan mereka apa sih cancer? Cancer apa utamanya? Nyeri. Nah, rasa nyaman apa yang ditakutkan oleh mereka? Nyeri. Jujur sih. Pasien-pasien cancer ketika mereka meskipun stadium awal, ketika kita discuss, kita tanya dengan mereka apa yang mereka takutkan ketika mereka mendengar kata cancer. Pertama nyeri, yang kedua kematian. Nah, itu yang tetap kita akan fokus di situ. Oke, terima kasih dokter untuk jawaban pertanyaannya. Dan ini ada satu lagi sebelum kita nanti ke closing statement. Ada pertanyaan dari pendengar. Dokter, saya pernah mendengar istilah kemoterapi paliatif. Apakah itu dokter? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, ya.
Jadi kemoterapi paliatif itu sebenarnya jadi gini, paliatif itu kan kita suportif ya. Jadi kita bukan kita merawat pasien sendiri, tidak, tapi kita mensupport tim dokter utama pasien. Jadi pasien itu jangan takut, keluarga pasien juga jangan takut nanti dokter utamanya akan lepas, tidak. Dokter utama tetap sebagai dokter utama, paliatif ikut mendampingi, jadi kita berjalan bersama. Nah, kemoterapi itu macam-macam ya, ada yang terapeutik, ada yang paliatif. Nah, ketika pasien itu memang sudah di dokter utamanya sudah mengatakan ini sudah paliatif, jadi tetap terapinya tetap bisa kemoterapi. Dan itu kemoterapinya adalah kemoterapi tujuannya untuk paliatif. Yaitu tujuannya apa? Yaitu misalnya untuk menghilangin nyeri atau untuk meringankan perdarahan yang terjadi, atau untuk meringankan misalnya kalau dia ada obstruksi, masanya terlalu besar, obstruksi. Dengan kemo paliatif itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan, bukan. Tapi tujuannya memang untuk paliatif, untuk mengurangi sumbatannya sedikit demi sedikit. Tapi kalau diharapkan sampai dia sembuh total dengan kemo itu tidak. Dan dosis pun, dengan jenis obat pun yang dipilihkan ada dosis jenis obat yang tertentu yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, yaitu dia paliatif. Itu, Bu. Ya. Terima kasih dokter. Saya berharap ini Bapak Ibu yang melayangkan pertanyaannya ini cukup puas ya Bapak Ibu ya untuk jawaban dari Dr. Maureen ini. Dan kita sudah di penghujung acara ini dok. Dan terima kasih untuk jawaban pertanyaan, juga seluruh penjelasan dokter di sesi kali ini tentang perawatan paliatif buat pasien dan keluarga. Tapi tentu saya minta dengan hormat Dr. Maureen memberikan closing statement ya, atau take home message bagi kita semua biar semakin paham nih seluruh pendengar nih. Silakan dokter. Terima kasih. Sebagai pesan saya, jadi melalui acara ini ya kita sudah mendengar paliatif itu apa. Jadi diharapkan peran serta pasien dan keluarga masyarakat sudah mulai ada terbuka untuk perawatan paliatif. Kemudian mulai bisa belajar untuk mendalami lagi apa sih itu paliatif. Kemudian jangan segan-segan kalau memang dari keluarga dan pasien atau masyarakat memang masih ragu-ragu untuk apa sih paliatif itu, jangan segan-segan untuk bertanya dengan dokter yang merawat atau dengan tim yang lain. Kemudian diharapkan ya tetap pasien menjadi center utama, kenyamanan pasien tetap kita menjadikan first priority. Kemudian sampai akhirnya adalah apa, tujuan paliatif itu adalah untuk quality of life pasien. Kemudian dan kita menjadikan pasien itu bukan seorang pasien lagi dari paliatif, tapi menjadi pribadi yang seutuhnya. Jadi kita memperlakukan mereka menjadi seorang pribadi yang seutuhnya, tetap bisa aktif, seaktif-aktifnya, dalam arti bukan aktif seperti dia sebelum sakit, tapi aktif dengan apa adanya sampai akhir hidup dia, dan dia bisa dengan meninggalkan semuanya itu dengan tenang, dengan rasa nyaman, tapi tetap mempunyai iman pada Tuhan. Itu, Bu. Wah, luar biasa. Ini tujuan paliatif ini ya, saya sangat tertarik sekali. Ini nanti kita akan berlanjut lagi sahabat dokter ya, kita akan nanti ada sesi yang kedua, tapi untuk kita di event yang kali ini kita sama-sama nanti belajar lagi ya tentang paliatif. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Maureen, kami dari sahabat Dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maureen atas sharing informasi, edukasi, juga jawaban-jawaban dari pertanyaan dari pendengar di event hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar dan sampai jumpa lagi ya di Sabtu depan dengan tema dan bahasan yang lebih menarik lagi. Maria Ika beserta Dr. Maureen akan undur dari pendengar semuanya, juga seluruh sahabat SOS. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.